Halo teman-teman, kembali dengan gue Fisa Sablo. Ya, macam biasa lah cuy. Kali ini gue bakal rekomendasikan anime-anime yang terbaik untuk kalian semua. Dan rekomendasi kali ini adalah anime romance kerajaan. Ya, kalau kalian nanya, bang kenapa sih lo sering rekomendasikan anime-anime romance? Ya, bisa dibilang gue suka anime romance. Dan gue suka menyiksa diri gue sendiri dengan nonton anime romance. Meskipun kehidupan gue nggak ada romance-romancenya. Yang penting jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mending kita langsung ke listnya aja. Ini dia. Kano juga Kosaku Teni Taryu. Setelah meninggal secara misterius, Rinko atau Park Eun-ha bereinkarnasi sebagai Realina, putri dari keluarga kaya MC Media, dalam novel yang dia baca. Namun Realina hanyalah karakter pendukung yang akan segera mati. Orang yang membunuhnya adalah tunangannya sendiri. Realina yang mengetahui hal ini dari novel berencana untuk memutuskan pertunangannya. Dan dia pun mendekati dan membuat kesepakatan dengan Noah, orang yang paling berpengaruh di kerajaan dan calon penerus tahta tertinggi. Dan dia pun mengatakan ini kepada si Noah. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi tunanganku selama 6 bulan. Intinya teman-teman, kalau kalian suka anime shoujo romance yang bagus lah ceritanya, ya gue saranin tonton anime ini. Tsundere Akuyaku Rejo Lisolete Tuk Jinkyo. Lisolete karakter tsundere tapi surnya terlalu dominan. Pangeran Sequel tiba-tiba mendengar suara Dewa. Dewa menjelaskan meski Lisolete ini sering marah-marah, tapi aslinya dia hanyalah gadis imut yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Suara Dewa yang didengar Sequel ini sebenarnya adalah suara Endo, anak SMA biasa yang sedang main game Otome Magikoi. Di sini si Endo tidak sendirian, dia ditemani Kobayashi sebagai komentator yang mengomentari langsung ke karakter yang dimainkan mereka. Mereka ingin menyelamatkan si Lisolete ini dari kegagalan, tak peduli rute cerita mana yang dipilih. Ini anime adalah romcom unik tentang pemain game Otome yang memberi arahan langsung pada karakter yang dimainkannya agar terhindar dari cerita bad ending. Intinya teman-teman, anime ini bagus banget dan gue saranin untuk kalian tonton karena komedi fantasinya ini bagus banget cuy. Akuyaku Rejo Nano de Last Boss wo Katemi Masita. Aku akan memutuskan pertunanganku denganmu. Kata-kata penolakan tiba-tiba diucapkan di pesta malam yang gemerlap. Aile Lauren Dautrite, ya gitulah namanya cuy. Mendapatkan kembali ingatan di kehidupan sebelumnya dan memahami situasi saat ini. Dia berada dalam game Otome Setumatu Otome no Regaria, game kesukaannya. Dia menjadi tokoh antagonis Aile yang menghalangi cinta dari heroin. Menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya, kalau dia melanjutkan rute cerita saat ini, takdir yang menunggu di depannya hanyalah kematian yang kejam. Namun jika dia mengambil rute Raja Iblis Claude dan mendapatkan cintanya, dia mungkin dapat terhindar dari cerita bad ending. Tolong nikahi aku, kisah Aile pun dimulai. Intinya teman-teman, anime romance yang sangat manis ini tolong ditonton. Akatsuki no Yona. Putri Yona hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Dia tinggal di kerajaan Koka yang damai dan terlihat tanpa ada masalah. Namun tiba-tiba ayah Yona yang seorang raja dikhianati dan dibunuh oleh sepupu kesayangannya, Sonwon. Hidup Yona yang kini dalam bahaya memaksanya untuk melarikan diri bersama Sonhak yang merupakan teman masa kecil dan pengawalnya. Yona yang baru menyadari ternyata Koka bukanlah tempat ideal yang seperti yang selama ini dia bayangkan. Kemiskinan, perselisihan, dan korupsi yang merajalela membuat reklamasi tahta tak lebih dari angan-angan yang diberikan kerajaan saat ini. Ini adalah kisah perjuangan si Yona dalam mengembalikan kejayaan Koka dengan menghadapi para pasukan Raja Koka yang baru. Intinya teman-teman, anime ini termasuk anime historial dan ya menjadikan fantasi dan romantis lah cuy. Dan gue saranin bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, tonton anime ini cuy. Karena anime ini bagus banget cuy. Genji Tsusugi Yusano Okoku Senkenki. Ketika Kazuya Soma tiba-tiba dipanggil ke dunia lain, dia tahu orang-orang mengharapkan seorang pahlawan. Namun aksi kepahlawanan yang dia lakukan tidak seperti pada umumnya. Dia ingin membangun kembali ekonomi yang lesu di dunia yang baru. Tak hanya itu, Kazuya yang bertunangan dengan sang putri dan naik tahta ini segera mengumpulkan orang-orang berbakat untuk membantunya memulihkan negara. Bukan dengan perang atau petualangan, tetapi dengan reformasi administrasi. Intinya teman-teman, bagi kalian yang suka dengan karakter yang gak terlalu OP, tapi hebat dan pintar, ya tonton anime ini. Musikaburi Hime. Nona Eliana Bernstein yang suka membaca lebih sering ditemani buku daripada orang lain. Sebagai seorang bangsawan, dia dituntut mendapatkan pasangan yang pantas. Dia kemudian bertunangan dengan putra mahkota Christopher Serkir Arzel. Intinya gitulah namanya cok, Christopher lah. Meski hanya formalitas belaka, yang terpenting bagi si Eliana ini, dia tetap bisa menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Tahun demi tahun mereka habiskan bersama. Namun ketika mengetahui Christopher dekat dengan gadis lain, dia menyadari perasaannya sebenarnya. Intinya cok, bagi kalian yang suka anime romance dengan menyakiti hati kalian, meskipun kehidupan kalian nggak ada romance-romancenya, tonton anime ini. Tensei Ojo to Tensei Rejo no Maho Kakume.
Putri Kerajaan Palitia, Anspia Win Palitia, memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya. Dia berinkarnasi di dunia yang keberadaan sihir itu adalah hal yang biasa. Anspia memiliki impian untuk menjadi penyihir yang bisa terbang bebas di langit. Namun karena beberapa alasan, si Anspia tidak bisa menggunakan sihir, menghabiskan siang dan malamnya dalam penelitian. Di sana putri sempurna Elupia, si penyihir jenius, sedih karena pertunangannya dibatalkan. Anspia yang melihat Elupia menangis dalam kesunyian dengan lembut mengulurkan tangannya padanya. Ini adalah kisah tentang dua gadis dan sihir yang diciptakan untuk membuatmu tersenyum. Ya intinya kalau kalian suka Yuri, tonton aja anime ini cuy. Yume Okoku to Nemureru Hyakunin no Oji-sama menceritakan seorang gadis biasa yang dipanggil ke dunia lain dan menjadi putri dari dunia mimpi, di mana orang-orang menggunakan mimpi sebagai energi hidup. Suatu hari dunia mimpi dan banyak pangeran diserang oleh Ryumekui atau pemakan mimpi. Gadis itu harus menyelamatkan dunia mimpi dengan membangunkan para pangeran yang tidak bisa bangun karena mimpi mereka yang dicuri. Bagi kalian para cewek yang nyari husband, tonton anime ini. Soreremo Sekai wa Utsukushi, ya, menceritakan kisah Nike Le Messier, seorang putri dari kerajaan hujan yang diutus untuk menikah dengan penguasa kerajaan matahari yang sudah berhasil hampir menguasai seluruh dunia, yang bernama Livius. Uniknya, dari semua anak perempuan yang dimiliki Raja Hujan, Nike yang terpilih karena ia kalah dalam Home Pimpa melawan kakak perempuannya. Namun, ada alasan lain kenapa Nike terpilih untuk dinikahi dengan Livius, yaitu karena kemampuannya mengendalikan angin dan menurunkan air hujan. Ya, karena di negara kerajaan matahari itu tidak ada yang namanya hujan. Jadi gue cuma bisa bilang, ini anime sangat bagus dari segi romance, drama, dan komedinya. Dalam segala aspek, ini anime mendapatkan nilai 7 lah teman-teman. Jadi gue nggak bisa bilang apa-apa lah tentang ini anime. Sangat bagus. Jadi kalau kalian penasaran, tonton aja para wibu lover. Mao Yu, Mao Yusa. Sejak dulu, umat manusia dan ras iblis selalu berperang. Yusa, sang pahlawan yang merupakan salah satu orang paling kuat, akhirnya berhadapan dengan Mao, si Raja Iblis. Namun sayang sekali ketika bertemu, Yusa terkejut mengetahui bahwa Mao ternyata adalah seorang wanita yang sangat bohai, cantik, dada besar, dan mantap sekali lah intinya bro. Pertemuan keduanya merupakan awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran antar ras. Ya mungkin bagi para wibu veteran udah pada tahu lah ending dari ini anime, jadi nggak perlu terlalu banyak bacot. Jadi bagi para wibu pemula, tonton aja nih anime, mantap kok bro. Ya mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah, oke? See you, bye-bye.